Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4, kelas 643A01. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan PBL mata kuliah perpajakan dengan tema penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 pada PT Pandai Gadai. Presentasi ini akan membahas mulai dari data pajak perusahaan, perhitungan pajak final, hingga proses pengisian SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2 melalui DJP online. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, diawali dengan saya Taufikul Hafiz, terus ada Adelia Putri Kirani, ada Meliana Setriawiti, terus ada Noviana Dwi Safitri, dan ada Syifa Fadilah. PT Pandai Gadai merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, khususnya kegiatan gadai barang berharga seperti emas, perhiasan elektronik, dan kendaraan bermotor. Selain memperoleh pendapatan dari kegiatan utamanya, perusahaan juga mendapatkan penghasilan tambahan dari bunga deposito dan pendapatan sewa ruangan. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nindi Agustin selaku staf keuangan PT Pandai Gadai, perusahaan setiap bulan menerima sebesar 10 juta dari bunga deposito dan sebesar 15 juta dari sewa ruangan. Dua jenis penghasilan tersebut termasuk dalam objek pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Artinya, pajak dikenakan secara final langsung dari penghasilan bruto dan tidak dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Proses perpajakan PT Pandai Gadai dilakukan secara digital melalui e-billing dan untuk penyetoran dan e-filing untuk pelaporan melalui situs DJP online. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perhitungan pajak. Karena pajak yang bersifat final, perhitungan dilakukan langsung dari penghasilan bruto tanpa adanya pengurangan biaya apapun. Yang pertama, PPh final atas bunga deposito. Berdasarkan PP nomor 123 tahun 2000, tarif pajak atas bunga deposito adalah 20%. Perhitungannya adalah 10 juta dikali 20% sama dengan 2 juta rupiah. Selanjutnya, PPh final atas sewa ruangan. Berdasarkan PP nomor 34 tahun 2017, tarif pajak atas persewaan adalah 10%. Perhitungannya adalah 15 juta dikali 10% sama dengan 1,5 juta rupiah. Sehingga total pajak yang harus dibayar perusahaan untuk masa pajak tersebut adalah 2 juta ditambah 1,5 juta sama dengan 3.500.000 rupiah. Pajak ini wajib disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 melalui DJP online. Langkah-langkah pembayaran pajak. Pada bagian ini saya akan menjelaskan proses pembayaran pajak PPh final pasal 4 ayat 2 yang dilakukan perusahaan sebelum melakukan pelaporan SPT. Pertama, perusahaan masuk ke akun DJP online, lalu memilih menu bayar dan membuat kode billing. Setelah itu, perusahaan mengisi data pembayaran seperti kode akun pajak, terus kode jenis setoran, dan masa pajak yang dilaporkan. Dan jumlah pajak yang harus dibayar yaitu Rp3.500.000. Jika datanya sudah benar, sistem akan menerbitkan kode billing. Kode billing ini kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran melalui ATM, internet banking, atau teller bank. Setelah pembayaran berhasil, perusahaan menerima bukti penerimaan negara atau BPN yang berisi NTPN sebagai bukti bahwa pajak sudah dibayar. Bukti pembayaran tersebut kemudian disimpan dan nantinya dilampirkan pada bagian C pada saat pengisian SPT masa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengisian SPT masa PPh Final 4 ayat 2. Setelah menghitung pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengisian formulir SPT masa PPh final berdasarkan data pada PT Pandai Gadai. Pertama, saya akan menjelaskan pada bagian A, yakni identitas pemotong pajak atau wajib pajak. Pada bagian pertama ini diisi identitas perusahaan. Ada di sini saya isi PT Pandai Gadai yang beralamat di Jalan Stosaraya nomor 99 Kota Depok. Selanjutnya untuk kolom NPWP tidak saya isi karena ini bersifat privacy.
Dan untuk masa pajaknya diisi bulan September tahun 2025, yaitu periode ketika pajak ini dilaporkan. Oke, selanjutnya pada bagian B, yakni objek pajak. Bagian ini berisi jenis penghasilan yang dikenakan pajak final. Nah, untuk PT Pandai Gada ini memiliki dua jenis penghasilan, yaitu yang pertama ada bunga deposito sebesar 10 juta rupiah dengan tarif 20%, sehingga PPh finalnya sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua ada pendapatan sewa ruangan sebesar 15 juta rupiah dengan tarif 10%, sehingga pajaknya 1.500.000 rupiah. Total keseluruhan pajak yang harus disetor adalah 3.500.000 rupiah. Dan untuk terbilangnya juga harus ditulis di bawah kolom jumlah. Selanjutnya pada bagian C, yakni lampiran. Baik, pada bagian ini saya isi jumlah dokumen yang dilampirkan. Yang pertama ada surat setoran pajak, itu 1 lembar. Nomor 2 ada daftar bukti pemotongan 1 lembar. Nomor 3 ada bukti pemotongan PPh final 1 lembar. Dan yang terakhir ada surat khusus kuasa. Untuk ini tidak diisi karena perusahaan melaporkan langsung tanpa perwakilan. Selanjutnya bagian D, yakni pernyataan dan tanda tangan. Pada bagian ini berisi pernyataan bahwa data yang dilaporkan adalah benar dan sudah lengkap dengan menceklis pemotongan pajak pemimpin dan mengisi dengan nama, yaitu Nindi Agustina, lalu diberi tanda tangan dan cap perusahaan dengan tanggal 15 Oktober tahun 2025, yakni tanggal saat penyetoran dilakukan ya. Sedangkan untuk kolom di sebelah kanan dibiarkan kosong saja karena akan diisi oleh petugas pajak. Oke, jadi seperti itulah langkah-langkah pengisian formulir SPT masa PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Formulir ini berfungsi sebagai bukti pelaporan pajak final yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan beberapa hal. PT Panda Gadai memiliki dua jenis penghasilan yang dikenal PPh final pasal 4 ayat 2, yaitu bunga deposito dan sewa ruangan. Total pajak final yang harus disetor setiap bulan adalah Rp3.500.000. Proses perhitungan dan pelaporan pajak dilakukan secara elektronik melalui DJP online sehingga lebih cepat dan efisien. Sistem pajak final memberikan kemudahan bagi perusahaan karena perhitungan pajak tidak memerlukan penggabungan dengan penghasilan lainnya. Adapun saran dari kami, yang pertama, perusahaan perlu memastikan penyetoran dan pelaporan dilakukan tepat waktu untuk menghindari sanksi administrasi. Yang kedua, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas sistem online agar kendala teknis dapat diminimalkan. Dan yang terakhir, mahasiswa perlu memahami penerapan pajak final karena sangat relevan dalam dunia kerja, khususnya pada bagian administrasi, keuangan, dan akuntansi. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.